Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah bermurah hati memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel dakwah ini dapat eksis dengan setia, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di dalam negeri, ya, di luar negeri, ya, semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi yang anti skip dan anti download. Lalu bagaimana bagi mereka yang ingin mengambil peran dalam syiar dakwah Islam? Maka aku kasih jalan, ya silahkan saja, dan itu sangat aku dukung dengan cara men-share link, ya, link kajian dari channel dakwah ini. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong semaumu sendiri lalu kamu unggah ulang, jangan. Aku tidak pernah kasih izin seperti itu, ya. Berikutnya semuanya lah, ya, kalian semuanya, aku nggak bisa sebut satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Sesama saudara kita saling mendoakan yang baik, dan insya Allah doa kita itu bagian dari doa-doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti janjiku kemarin, aku akan menuntaskan. Sebetulnya itu sudah pernah kita kaji, ya. Cuman kan gini, kadang-kadang ada satu ayat itu ada beberapa stressing point yang perlu kita ambil. Itu pada saat mana strength point mana yang harus di stressing, ya, poin yang mana itu juga nanti tergantung aliran pemikirannya mau kemana dulu yang diutamakan, gitu, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada kalanya materi itu akan berulang sesuai tuntutan jalinan materi yang sedang kita kaji, gitu. Ya, seperti ini aku akan membahas ulang tentang surat Maryam, ya, yang dulu sudah kita pernah bahas, cuman ini nanti stressing pointnya mungkin agak beda. Kalau dulu kan aku membuktikan bahwa nggak ada orang dari kecil bayi itu langsung bisa ngomong, itu khayal, gitu. Itu nggak masuk logika kita, nggak masuk rasional kita, ya. Kemarin itu ada dua, satu via Facebook, satu via WA. Yang via WA itu dari Yogyakarta, Pak Abu siapa gitu, merespon yang kita kaji ini. Kan aku share juga, coba aku share, ya. Aku share langsung berseri, karena kajian itu berseri. Nggak bisa lihat satu video terus mau menyimpulkan itu pasti kebelangsak. Harus ditonton dulu semua, gitu. Tak sebar gitu, bener. Ada namanya Abu siapa gitu namanya, bapak kita dari Jogja itu. Dia tidak, sepertinya dalam masih dalam rangka pencarian dan tidak setuju dengan apa yang kita kaji di sini tentang ada bayi bisa ngomong. Padahal sudah jelas di surat An-Nahl bahwa engkau dikeluarkan dari perut ibumu, dari rahim mama kita itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Untuk ngomong kan itu kan perlu belajar bahasa, merespon, menanggapi. Ini ada bayi bisa ngomong, kamu percaya saja, gitu. Terus dia juga kurang welcome ketika aku menyalahkan Depak. Tapi dia kan tidak tahu juga pada sisi lain aku juga membenarkan Depak. Jadi tidak asalnya
pokoknya depak salah, enggak begitu. Ya kalau salah benar-benar. Ya. Cuman kan itu akan terpencar di satu video ke video yang lainnya. Dia nggak nonton, ya dia tonton ketika aku menyalahkan depak. Cuman kan aku bukan sekadar menyalahkan, tapi kan membenarkan, mengkritisi dan memberikan solusi. Nah, terus Pak Abu itu sepertinya dia orang anu juga sih. Ya lebih pintar dari aku lah di masalah-masalah download, masalah main-main handphone itu ya. Kalau aku kan awam gitu. Dia ambil video dari ulama-ulama Arab gitu ya, terus di-share ke aku. Terus dia bilang itu depak tuh ngajinya ke Arab. Lah aku ya tanya, apakah kalau sudah ngaji ke Arab terus mesti benar? Itu kerangka yang harus kita libas. Jangan sampai ada memahami bahwa Islam itu menjadi Arab sentris gitu loh. Karena Islam itu universal, jangan dibonsai dengan kearaban. Arab itu budaya, Islam itu agama. Dalam kerangka berpikir ini aja, bapak kita Pak Abu ini nggak tahu Abu siapa, itu sudah salah. Karena dia Arab minded. Arab itu sama dengan kita bangsa Indonesia, dia bangsa Arab. Gitu loh. Cuman kan otoritasnya itu ada di Allah. Kenapa Islam itu kok diturunkan di Arab? Kenapa Yahudi Nasrani kok di Israel, kok nggak di Indonesia? Ya itu kita nggak bisa ngomong, mau ngomong apa. Ya sudah, kita given saja, menerima saja, gitu loh. Jadi aku bilang, ya terus kalau ngaji ke Arab apakah terus mesti benar? Gitu. Terus aku dikasih videonya ulama Arab itu ada 2 video, sepertinya dia menjelaskan tentang tahmilu, yang nanti akan kita bicarakan tahmilu. Aku nggak ngerti banget sih ya. Satunya dalam edisi bahasa Inggrisku juga cukupan. Maksudnya cukupan jeleknya. Yang satunya dalam bahasa Arab ya. Tapi sekilas dia memang benar menjelaskan tahmilu itu membawa, tapi diintervensi seperti depak, menggendongnya. Orang tekstualnya cukup tahmilu itu membawa. Jadi membawa itu belum tentu menggendong. Cuman otaknya sudah ada dalam pikiran bahwa Kanjeng Nabi Isa itu masih bayi. Jadi digendong. Nah, ini yang harus kita musnahkan pada detik ini supaya kerangka berpikir salah itu bisa kita benarkan. Dan aku memang tidak peduli aku. Mau diketemukan siapapun kita diskusi monggo. Yang di Facebook juga begitu. Dia bilang kita harus menghormati ulama klasik. Loh, ulama itu semua harus dihormati, nggak hanya ulama klasik saja. Tapi jangan ada dikotomi pada aku, feodalisme pada aku, pendidikan seolah-olah ulama klasik itu pasti bener aja. Nggak ada. Mau klasik, mau kontemporer, bener ya bener, salah ya salah. Terus aku tanya, terus menurutmu parameter kebenaran itu apa? Kan harus jelas. Tapi dia jawab dengan benar. Parameter kebenaran itu adalah original text. Ya benar. Jadi mau ada apapun penafsiran-penafsiran yang itu ditelurkan oleh para mufasirin, mau klasik, mau kontemporer, mau tetembeng, nggak ada urusan. Semua tafsiran-tafsiran itu harus tunduk. Jadi semua tafsiran yang ada di kolong langit ini harus tunduk terhadap original text. Jadi nggak ada urusan ulama klasik, ulama kontemporer, nggak ada. Nah sekarang ngujinya gimana? Ya mana yang paling bisa dipertanggungjawabkan? Itu tafsiran lebih mendekati kepada original teksnya. Kan begitu. Toh juga kan tidak semua sih itu perlu penafsiran, kan ada yang mukamar, ada yang mutasabihat. Mukamar ngapain juga ditafsir-tafsirkan, udah jelas ceto welo-welo kata orang Jawa. Jadi itu dia akhirnya bisa menerima, ya itu. Nggak ada. Terus aku kasih tahu, aku ini bukan jebolan pesantren. Jangan sekali-sekali menghadirkan budaya feodalisme pendidikan sama aku. Mesti aku tendang. Aku ngaji itu dari kehidupan. Dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Dari satu guru ke guru yang lain. Jadi jangan disamakan. Metodologinya beda. Kalian di pondok pesantren bisa saja tunduk terhadap aturan pesantren. Kalau aku mana bisa. Akhirnya dia menerima. Ya oke. Gitu. Ya. Jadi aku akan melanjutkan. Cuman tajuknya aku bedakan. Dan ini masih dalam satu playlist, satu rangkaian kemarin tentang
kenapa Bunda Maryam tuh bisa lolos dari hukum rajam. Dan ini belum pernah diungkap ini. Yang mau kita kaji di sini. Kalau ada pertanyaan, sejak kapan momen Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu dakwah? Sejak kapan? Bible bisa menjelaskan perjanjian baru? Monggo. Sejak kapan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu starting pointnya kapan? Melaksanakan, dia kan rasul. Rasul, apa rasul? Orang yang menyampaikan risalah. Risalahnya dari mana? Dari Allah. Lah kapan risalah itu mulai disampaikan oleh Kanjeng Nabi? Ini supaya otak-otak goblok itu bisa hilang. Ajo ngaji, ngocah ngaji. Tapi nggak ngerti-ngerti juga. Ya. Aku sebetulnya mengharapkan di antara kalian-kalian ini ada yang pengusaha kaya gitu ya. Ngadakan pertemuan ya 10-20 orang kita undang, kita ngobrol di mana, di kafe atau apa. Seperti aku ini ketemukan dengan siapa? Yang paling top, mufasirin paling top, ketemukan sama aku. Nanti kita ngobrol. Gimana sebetulnya duduk permasalahan ayat ini? Gitu. Cuman itu semua ya perlu duit. Nyawa tempat tuh ya duit, ngundang orang tuh yang ngasih makan. Gitu. Ya. Sekarang akan aku baca dulu komen yang masuk dari kalian ya. Sebelum kita lanjutkan, tajuk kita, sorry, tajuk kita kali ini aku agak bingung. Karena apa? Karena Republik YouTube itu biasanya nonton tertarik karena tajuk. Dan aku orang yang tidak begitu pandai bikin tajuk. Ya. Kemarin itu, alhamdulillah sudah 1000 lebih yang nonton. Yesusnya beda-beda itu. Lain gereja, lain Yesus. Ya gitu itu. Masyarakat publik kita itu, publik YouTube ya seperti itu. Padahal apa sih isinya itu? Cuman menceritakan bahwa Yesus yang diceritakan gereja ini ternyata beda-beda Yesusnya. Lah kalau Yesusnya beda-beda sesama Kristen, apalagi Islam dan Kristen. Dan yang beda itu seharusnya dipahami bukan personalnya, tapi kerangka berpikir who is Yesus itunya yang beda. Seperti Islam memandang Yesus itu adalah suatu hamba Allah yang dipilih oleh Allah, dimuliakan oleh Allah untuk diangkat menjadi salah satu dari sekian nabinya. Jadi dia bukan Allah. Itu kerangka berpikir harga mati bagi Islam. Cuman gitu doang, tapi yang nonton 1000 lebih. Kamu lihat itu powernya. Kan 1000 lebih. Padahal keilmuannya apa? Ya cuman cerita-cerita doang. Jadi memang kita harus, ya gimana ya, kemampuan belajar, ya adrenalin belajarnya orang Islam ini harusnya itu lebih dari yang lain. Tapi faktanya masih seneng hal-hal yang bombastis. Lah wong YouTube ngono ae kok cerita Yesusnya beda-beda apa? Yang istimewa itu loh apa? Gitu loh. Coba kalau kita kajian senja itu menarik kesimpulan dari satu ayat ke ayat yang lain. 500 sudah bagus. 500 power itu sudah bagus. Karena apa? Otaknya mumet, pusing. Kalau sudah belajar yang masuk ke inti patinya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim ya. Komentar pertama dari Kang Mas Jalwayu Rembang hadir pertama Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Gispati Soleha kita, Palu nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Siapa ini? Bersaudara Guf, kalau nggak salah terputus ya tulisannya, maaf kalau salah baca. Bersaudara Guf gitu, tapi seingatku ini bersaudara Gufron. Kalau salah tolong diingatkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Islam rasional. Semoga GM dan keluarga dapat berkah dari ilmu yang diajarkan. Amin amin ya robbal alamin. Ya Allah, hamba beri rumah ya Allah, hamba pingin rumah, pingin punya studio yang bagus ya Allah. Pojok wetan Kuto Batu sodakoh ojo eman sadurunge nyawa metu. Oh, kau itu paling jago bikin parian ya, bikin pantun ya. Pojok wetan Kuto Batu sodakoh ojo eman sadurunge nyawa metu. Aku Indonesia kan ya,
pojok wetan Kota Batu. Ya ini, ya di wetannya Kota Batu. Sodako jangan sayang. Sodako ojo eman. Saat durunge nyawa metu, sebelum nyawa keluar. Gitu. Jago kau ya. Oke, sekali-sekali aku mau bikin pantun juga untuk kau ya. Oke, terima kasih Kang Mas bersaudara Gufron kalau nggak salah. Berikutnya Kang Mas Hermas Edison. Kalteng hadir Gus. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra Islam Rasional. Memang masyarakat kita Indonesia kalau sudah berhenti sekolah dan sudah berhenti kuliah, masalah pengetahuan dan wawasan mereka tidak pedulikan lagi. Cuma kerja dan bagaimana dapat uang, cuma itu dalam utak. Jadi kajian yang berat-berat seperti Gus jelaskan, mereka malas mikir pengetahuan dan ilmu. Jadi malas mikir mencari pengetahuan dan ilmu. Kalta ulun, bangsa kita bisa habis dicuri orang luar, dan kita sebagai anak bangsa cuma melihat hutan kita dibabat dan tanah kita dicongkel-congkel. Orang luar mengambil sumber dayanya, mau kita mengelolanya tidak bisa karena kita malas belajar dan berpikir. Kajian Gus ulun pahami dulu, kalau mereka bertanya bisa ulun jelaskan. Pas ngumpul-ngumpul ulun putar video nonton bareng, senang mereka dengarnya. Tapi yang susah harus ada yang bimbing. Kalau disuruh sendiri nonton video Gus sendiri-sendiri di rumah pasti tidak mau nonton. Maaf Gus, komennya panjang. Ya. Aku komentar yang pertama tentang semangat belajarnya. Padahal agama kita itu ya Iqra itu kan artinya kita disuruh belajar. Baca itu belajar. Makanya kemarin sebuah keistimewaan untuk saudara kita Kang Mas siapa yang dari Pandaan itu, namanya yang belakang ini ada yatim tuh, lupa aku ya, lupa. Beliau ini sudah berkeluarga, supir truk lintas Jawa, masih menyempatkan waktu untuk mau belajar. Itu kan sudah sesuatu yang sangat-sangat harus kita jadikan guru. Semangat belajarnya itu loh. Padahal kita tahu yang namanya supir itu waktunya ketat sekali. Kok sudah dalam perjalanan itu masih sempat-sempatnya memberikan waktu khusus untuk belajar. Itulah yang aku bilang kemarin, kita jangan belajar di sisa waktu. Aku ngomong sama teman-teman ngajiku, kamu itu jangan belajar di sisa waktu, goblok. Yang benar itu kamu harus mengalokasikan waktu untuk belajar. Yang dimana waktu itu tidak boleh digugat oleh kesibukan yang lainnya. Sekarang ini kan kajian-kajian di mana? Kenapa nggak datang? Oh sibuk. Kenapa nggak datang sibuk? Ya jelas sibuk karena dalam otakmu itu ngaji kalau ada sisa waktu. Bukan mengalokasikan waktu khusus untuk ngaji, nggak begitu. Karena berubah cara pandang, berubah mindset, kelakuan berubah. Karena kelakuan itu berdasarkan mindset. Maka mindsetnya, otaknya dirubah dulu. Kita harus mengalokasikan waktu untuk belajar, bukan belajar kalau ada sisa waktu. Kita bisa dikasih contoh oleh Kang Mas kita yang supir truk dari Pandaan itu. Berikutnya bapak kita Ikhwan Tamim yang dari Tangerang itu sudah sepuh. Dan dia kan pantas jadi bapak kita. Coba dari segi pendidikan aku belum apa-apa, dia sudah mahasiswa IAIN saat itu. Masih mau belajar dengan yang modelnya anak jalanan seperti ini. Kalau orang nggak berbesar hati kan gengsi kan, ngapain juga gue belajar sama model preman gini. Gue IAIN. Kan begitu. Tapi dia meluruhkan semua kesombongannya demi ilmu. Sama dengan guru Al-Quranku sekarang, Gus Hendi, itu dulu kami ngaji bareng ke almarhum Gus Panani. Bayangkan, dia merendahkan hatinya, tidak menyombongkan dirinya, duduk bareng sama aku. Belajar ke Gus Hendi, Gus Panani. Tapi di satu sisi beliau itu guru Al-Quranku juga. Coba kalau orang yang model sok-sokan, yang gengsinya tinggi, ngapain juga gue belajar? Gue juga ustadz. Kan begitu. Tapi itulah contoh orang-orang yang menjadi panutan kita, yang harus kita contoh bagaimana dalam
upaya menuntut ilmu itu, gitu ya. Nah, berikutnya tentang kita menjadi bodoh, iya karena tidak bisa tanpa edukasi, tidak bisa. Pintunya di edukasi. Makanya kemarin, nah ini kita kembali lagi. Tapi apa-apa kalau yang namanya politik itu ya begitu itu, semua berbicara kepentingan. Nggak ada teman, sahabat sejati dalam politik, nggak ada. Yang ada kepentingan. Kepentingannya apa? Dia akan berbicara berdasarkan kepentingan, itu politik. Kecuali politik yang dibimbing untuk memperjuangkan dinullah lain. Kemarin kan aku pernah berbicara dengan anak dari Kalimantan. Dia ada di Jogja kuliah, ketemu waktu acara di Solo Tigo kemarin. Setelah aku jelaskan begini, akhirnya dia bisa nerima. Apa? Kasus yang kemarin tentang jin buang anak itu sebetulnya tidak perlu jadi masalah. Itu kan bahasa perumpamaan, bukan berarti dia menghina, bukan. Cuman literasi bahasa kita yang rendah banget, akhirnya seperti itu, ditambah lagi bunga-bunga politiknya sangat kental, akhirnya kacau seperti itu. Seharusnya kita tersinggung, kita marah, dan kita merasa prihatin ketika bumi-bumi kita ya yang ada di Kalimantan sono dieksploitasi seperti kata teman kita ini. Kita hanya jadi penonton. Itu seharusnya yang menyinggung kita sebagai anak bangsa. Karena bumi Indonesia ini, Nusantara ini diwariskan oleh Allah untuk kita, bangsa Indonesia, bukan untuk bangsa lain. Akhirnya dia, oh begitu Pak. Iya begitu seharusnya. Jadi hal-hal yang harusnya tersinggung kita tenang-tenang saja. Hal-hal yang seharusnya tidak tersinggung kita uring-uringan. Jadi kacau. Sama dengan topi ditaruh kaki, sepatu taruh kepala. Seharusnya kan kita menempatkan mana yang perlu kita bicarakan gitu ya. Oke, tentang belajar yang jenengan harus bimbing Mas ya, nggak apa-apa ya, jenengan bagus kan dibimbing. Ayo kita nonton video ini nih, nanti kamu bantu jelaskan ke mereka gitu ya. Ya memang harus begitu ya, metodologinya serah aku kan sudah bilang, kalian tetap menjadi kalian, jangan kehilangan jati diri. Jangan menjadi aku biar jadi aku, kalian menjadi kalian. Di sini kalian hanya menimbah air. Setelah kamu dapat air, bagikan air itu kepada mereka dengan caramu sendiri. Seperti ini, nonton video diajak bareng-bareng. Nanti tempat lain, mau nggak silakan, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting airnya tersampaikan, ya. Yang penting ilmunya itu loh kesampaikan, ya. Oke. Berikutnya itu Kang Mas Hermas ya, terima kasih. Kebetulan kita sekarang ketemu lagi dengan Kang Mas Isdianto PPTK. Sekitar beberapa saat absen mungkin karena sibuk ya. Tapi semoga sehat selalu. Alhamdulillah Gus sudah manik hadir menyimak kajiannya. Menunggu untuk seri selanjutnya. Semoga sehat selalu Gus dan dimudahkan segala urusannya. Oke, matur thank you. Terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Isdianto. Salam untuk keluarga semuanya di Sidamanik. Salam Islam rasional. Berikutnya Awangga Dewa. Assalamualaikum. Alhamdulillah Jember hadir Tuan Guru. Sukron katsir atas ilmunya. Semoga Tuan Guru diberi kesehatan. Oke, doa yang baik juga untukmu. Semoga kebaikan doa ini juga tersurahkan untukmu bersama keluarga di Jember. Berikutnya Kang Mas Irfan Al-Akbar. Masih mengikuti kajian di minggu pagi dari Kerinci Jambi. Orang penting mah gitu ya. Satu saat jret ke Malang, satu saat ke Solo, satu saat ke Jambi. Orang penting ini ya. Oke, semoga sehat selalu ya. Semoga dapat menjalankan tugas-tugas di sana selalu dalam keselamatan, dalam ridho Gusti Allah yang Maha Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Kang Muhammad Galbi. Ini yang merequest kajian kita ya. Requestnya setahun yang lalu bahkan lebih. Baru sekarang aku bayar. Kang Muhammad Galbi. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Clear Gus. Dengan 3 jempol clear. Maria menjauh dari polemik komunalnya yaitu Bani Israel sampai tiba waktunya sang putra menjalankan misi kenabiannya. Go back to the datum. Nah, ini dia sudah paham. Aku baca komen dia juga, aku sudah mengerti. Oh dia sudah paham kerangka berpikir yang aku tawarkan.
Makanya tajuk kita kali ini, langkah awal Yesus berdakwah. Lihat kata-katanya. Maria menjauh dari polemik komunalnya, yaitu Bani Israel. Sampai tiba waktunya, yang kamu perhatikan narasi yang dia bangun nih, si Galbi bangun. Sampai tiba waktunya sang putra menjalankan misi kenabiannya. Makanya tajuk kita langkah awal Yesus berdakwah. Itu kapan momennya? Itu stressing pointnya seharusnya dipahami. Kok ini ada bayi bisa ngomong? Ngapain bayi diketemukan sama orang Israel? Ini aku berhadapan dengan mainstream loh. Tapi nggak ada urusan aku. Mau ulama Saudi Arabia, mau Timur Tengah, Timur Barat, Timur Timur. Ayo sini, maju sini. Kan? Stressing pointnya itu lihat diperhatikan ya. Sampai tiba pada waktunya. Rasul aku jelaskan. Apa? Orang yang mengemban risalah. Risalahnya dari siapa? Dari Allah. Ya. Itu sudah aku jelaskan. Kalau kurang jelas tanya itu sama Gispati itu. Pertanyaannya, kapan risalah ini disampaikan? Rasul itu kan kalau bahasa baratnya kan messenger. Messenger itu menyampaikan message, pesan dari Allah. Lah kapan pesannya disampaikan? Pertanyaanku, kapan Yesus itu, ini Kristen-Kristen mau jawab juga boleh, memulai langkah dakwanya atau menyampaikan pesan. Ini paham benar ini si Galbi ini ya. Lihat ini, Maria menjauh sehingga lolos toh. Karena keluar dari habitat komunal Yahudinya, Israelnya. Menjauh ke ya. Sampai kapan menjauh? Sampai tiba pada waktunya. Sang putra menjalankan misi kenabiannya. Gitu loh. Atau go back to the datum. Hak tersebut sekaligus menjawab teka-teki yang dipicu oleh si sang stand up komedi. Oh ya, yang itu ya, yang stand up komedi, wajahnya sepertinya biasa-biasa saja tapi dia cerdas. Stand up komedi itu. Jadi kemana? Nanti kita bikin videonya tersendiri lah ya. Kemana kok bisa hilang ini Yesus kecil ini? Yang jawab siapa? Al-Quran. Ya, kan juga ditanyakan sama stand up komedi ini. Ya. Oke, di manakah lokasi yang jauh itu? Tentu tinggal menarik garis lurus dari datum ke arah timur sejauh mungkin hingga mencapai tempat yang tinggi yang terdapat jejak-jejak yang dimaksud. Sekali lagi terima kasih ya Gus. Selebihnya satu kata, brilian. Jempol 3. Enggak mas, aku enggak brilian. Aku hanya sekedar membagikan apa yang aku tahu tentang Al-Quran itu aja. Semua itu Allah yang bimbing aku. Ya. Dan aku berasa bersalah kalau aku tidak menyampaikan pengetahuanku tentang Al-Quran kepada kalian. Jadi enggak lah ya, enggak. Aku enggak brilian. Cuman aku orangnya berani menghadapi publik mainstream, walaupun harus kita berbeda secara mainstream. Tentunya tetap berani itu dalam kerangka berpikir akademik ya. Jadi yang dipertentangkan itu pemikirannya, bukan yang lainnya. Dengan perspektif akademik gitu. Jadi yang enggak brilian. Allah selalu bimbing aku. Aku sering mas. Saking semangatnya ngisi kajian itu aku terlepas omongan begitu saja. Tiba-tiba disangka dan aku kebingungan. Pernah dengan waktu aku diundang oleh HMI di kampus. Pernah. Terus ada beberapa lagi peristiwa. Tapi Allah dengan kasih sayangnya bimbing aku jawabnya gini loh. Seolah-olah aku diinspirasikan ini jawabnya gini loh. Dan itu waktu aku diundang HM itu hitungannya detik itu. Aku sempat loh. Yang nanti satu saat akan aku kisahkan. Ya. Jadi
terima kasih atas apresiasinya, tapi sebetulnya ya enggak lah ya. Cuman aku suka baca dan berani. Kalau sudah kebenaran itu aku pegang, aku berani untuk diuji gitu aja. Ya, oke. Aku juga terima kasih Mas dan mohon maaf sudah bertahun-tahun loh pertanyaan ini. Kalau 1 tahun aja lebih karena di sini kontrak sudah berapa lama? Ini waktu kontrakan yang lama berarti kan ada paling tidak ini 2 tahunan. Dan aku ulangi lagi, bukan aku tidak mengindahkan, ini juga untuk yang lain. Ya karena kesibukan tertumpuk-tumpuk jadi lupa. Dan kemarin diingatkan oleh Mas Galbi. Karena beliaunya juga ini power lama. Sejak ini powernya masih sedikit, subscribe-nya masih 50-an gitu ya. Cuman karena kesibukan akhirnya dia hengkang dan sekarang menjadi domba hilang yang kembali pulang kandang gitu. Ya, terima kasih Mas Galbi dan aku mohon dipersori karena cukup lama baru terjawabkan. Dan aku merasa lega sudah membayar hutang. Oke, kemudian Bapak Ikhwan Tamin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikut prihatin kepada saudara-saudaraku yang berdampak dari gunung Semeru. Ya, sholawat yang bisa aku berikan hanya doa. Kalau saja musibah ini merupakan teguran dari dosa-dosa telah mereka lakukan, ampunilah karena Engkaulah Maha Pemberi taubat. Kalau itu karena cobaan, berikan kesabarannya kepadanya, ampunilah, rahmatilah. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, amin. Salam Isra. Ya memang sekarang lagi seharusnya itu mengingatkan kita. Kalau sudah bencana alam tuh nggak ada yang bisa ngatasi. Kemana lagi? Ya kembali kepada Allah. Sekarang kan gejala di mana-mana sedang seperti itu. Makanya aku bilang kan kajian kita kemarin, untuk cukup hanya mengetahui saja bahwa dia itu ada dan satu, itu otak cukup. Rasio cukup, nggak perlu nabi. Kalau berhenti sampai di situ saja. Makanya sangat aneh kalau ada orang bahwa dia itu tidak ada atau ateis, itu aneh. Atau dia itu tidak tauhid, ya. Pemahaman kita itu tidak tauhid atau syirik, itu aneh. Maka rasional kita akan bergerak menuju pada suatu kesimpulan yang tidak bisa ditawar, bahwa dia itu ada dan satu. Contohnya seperti sekarang ini ada bencana di mana? Kemana kembalinya? Teknologi ngatasi gempa sampai motor nggak bisa. Profesor yang rambut gondrong sampai kepala botak itu suruh ngatasi gempa, bisa? Nggak bisa, paling mengantisipasi. Gempa-gempa dulu, berhenti dulu, jangan gerak. Bisa? Nggak bisa. Setelah dalam kegundahan seperti itu, Al-Quran kan mengatakan ketika di tengah laut diombang ambing dia bertauhid, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu sudah sampai di darat mulai bajingan lagi, musyrik lagi. Gitu. Ya, jadi enggak mungkin. Rasionalis kita akan membimbing pada sebuah kesimpulan. Dia itu ada dan dia itu satu. Itulah yang kalau kita dikasih tahu namanya itu alif lam lam ha. Kalau saudara tua kita Israel namanya YHWH. Ya. Oke. Terima kasih Pak Ikhwan. Kemudian Kang Sahran Gipari menyimak setelah 2 jam tayang. Oke, terima kasih. Wahyu, assalamualaikum, berbes hadir nyimak. Bunda Yosi aktif di Bang Umar Valen. Salam Isra. Ini berarti bukti kalian itu nganu apa? Mobile gitu loh, dari satu channel ke channel lain. Aku nggak pernah lihat channel gitu. Ya. Seperti ini kan kalau dia ndak ikuti channelnya si Umar Valen, dia ndak tahu si Mas Wahyu ini. Aku ndak ngerti gitu. Ndak ngerti. Ya. Jarang aku. Makanya kalau dikirimi video itu ya biasanya tolong disimpulkan aja dah maunya apa video itu. Gitu. Ya. Terima kasih Kang Mas Wahyu ya. Kemudian Anto Double Shop, Indramayu hadir, salam Isra, Islam rasional. Oke, Kang Mas Anto Double Shop ya. Kainko Samarinda hadir, salam satu Tuhan. Oke, terima kasih. Freedom. Nyimak Pak Guru, salam Isra. Oke, terima kasih. Galang Gemini, Cibadak, Sukabumi, Jawar. Nyimak Gus. Oke, mangga Kang Galang Gemini ya. Atur nuhun sadayana Kang. Oke. Kang Mas Edi Margono yang punya Jogja, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Bintang
Izin bertanya, menurut hadis dan kisah bahwa Hajar Aswad adalah batu dari surga yang warnanya putih bersih kini menjadi hitam karena dosa umat manusia. Pertanyaan saya, Gus, apakah cerita Hajar Aswad benar batu dari surga itu hanya dongeng atau fakta? Terima kasih, Gus. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum, Gus. Oke. Itu yang ceritakan hadis, ya. Ya, aku menolak hadis itu. Kalau kamu mau terima ya monggo, aku enggak. Ya, makanya ketika oleh teman-teman Kristen aku disuguhi hadis itu, dan ketika aku bilang bahwa surga itu belum, masih disiapkan, dia bilang sudah dengan pakai hadis ini. Itu buktinya katanya batu dari surga ya. Aku kasih senyum saja. Ya. Karena apa? Aku tolak hadis ini. Bagaimana dia akan mendiskusikan aku dengan menggunakan hadis yang aku tolak? Seharusnya si Kristen itu tanya dulu, hadis ini aku terima apa aku tolak, kan begitu. Aku terima, baru kita diskusikan. Kalau aku tolak ya sudah, kan nggak bisa. Kita berdiskusi dengan sebuah argumentasi yang tidak dipakai, kan nggak bisa. Seperti aku sama teman Kristen mesti aku tanya, kamu Kristen yang mana? Yang Tritunggal atau yang Tauhid? Kalau dengan Kristen Tauhid kan tidak mungkin aku mendiskusikan Yesus itu siapa. Karena sudah match. Kalau aku bilang, kenapa kamu bilang Yesus itu Allah? Loh, tentunya teman-teman Tauhid akan tersenyum. Siapa bilang Yesus itu Allah? Karena Yesus itu Allah, dia tolak. Sama seperti ini. Orang hadis ini aku tolak, kok ada Kristen pakai hadis ini untuk mendiskusikannya sama aku. Jadi enggak. Cuman gitu kain apa ini? Bintang ya. Itu ada pilihan. Kalau kamu terima hadis itu silahkan, tapi aku secara tegas aku menolak hadis itu ya. Oke. Penghubung Borneo, Assalamualaikum, Samarinda nyimak kajian Ahad di menit yang keempat. Aisyah Surabaya, oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, yang tadi aku bilang Kang Samsul Yatim ya, yang supir truk lintas Jawa itu ya, dari Pandaan. Nyimak Gus, oke, matur nuwun Kang. Matur nuwun sedayanipun Kang Mas Samsul Yatim nggih. Semoga setiap dalam perjalanannya selalu dalam lindungan Gusti Allah, dijauhkan dari segala malapetaka. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya Empu 99 hadir ya Gus. Oke, El Diablo hadir dari KPAD Bandung di 5. Oke. My In Channel, oke. Hermana Nata Wijaya sibuk, dia cuman ini doang ya. Dan begini. Oke, terima kasih. Aryo Suko, mohon maaf Gus, ini logika saya. Bila Quran surat 346 dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan, dimaknai sebagai balita remaja, maka sensasi dapat bicaranya akan hilang karena tidak aneh lagi. Ya, zaman sekarang saja usia 1 sampai 2 tahun kan sudah ada bayi yang bicaranya sudah relatif lancar. Karena itu saya lebih setuju, memang benar masih dalam buayan, belum bisa bicara, seperti fragmen sebagai berikut. Waduh, dia kirim video, aku paling malas nonton video. Itu ada 2 Mas ya. Nanti di surat Al-Maidah itu ayatnya berapa kamu cek, di surat Ali Imran surat 3, 4 kamu cek. Itu masalah nanti yang berat itu menjelaskan buayan, Mahdi. Mahdi itu buayan itu bagaimana harus dipahami. Yang ini akan aku jelaskan nanti di video tersendiri. Sebetulnya juga itu sudah aku jelaskan ketika ada bayi bisa ngomong. Berhentilah mendongeng, ada bayi bisa ngomong. Ya. Mahdi itu kan di sini kan, makanya ketika aku dikirimi videonya ulama Arab itu aku ya senyum saja. Karena ulama Arab itu sudah mengintervensi diksi tahmilu. Tahmil itu membawa, ya sudah detik di situ. Jangan terus membawa ditambahi menggendong. Aku mau tanya, Depak itu ada dapat terjemahan menggendong itu dari mana coba? Kan itu liar itu. Karena kalau sudah diksi menggendong, ya mesti bayi lah. Karena sebelum menerjemahkan otaknya sudah kena. Dongeng ada bayi bisa ngomong. Ya karena dulu belum ada lagunya Kang Dul kalau bulan bisa ngomong ya. Sama seperti ini, nanti ini langkah terberatnya adalah menjelaskan kepada kalian ya, Mahdi itu apa. Yang dimaksud buayan itu apa? Apakah di buayan itu
harus bayi yang oe-oe, yang belum bisa ngomong ini sudah bisa ngomong. Makanya pemahaman bahasa kita itu harus kaya. Yang aku diskusikan sama teman Facebook, yang dia nggak setuju dengan kerangka berpikirku, ya monggo silahkan. Tapi kan akhirnya tafsiran kita harus tunduk terhadap teks. Teks tidak bisa dilepaskan dari konteks. Dan kita tahu dari perjanjian baru, sekitar umur 12 tahun, Kanjeng Nabi Isa itu sudah berdebat loh. Anak sekarang 12 tahun bisa ngapain? Main game. Hadis tahu. Al-Quran tahu umur 12 tahun. Kalaupun ada yang tahu itu masih setingkat BO. Artinya disuruh hafal ya hafal. Surat ini hafal. Tapi pemahamannya tahu nggak dia? Nggak tahu. Ini Yesus ini umur 12 tahun sudah berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Dengan orang-orang Saduki, Farisi. Karena Yahudi itu nanti akhirnya terpecah menjadi 3 kelompok. Yahudi, Saduki, Farisi, dan Essenes. 12 tahun lu bayangi. Anak sekarang 12 tahun main game, nongkrong pojok sana, nongkrong pojok sana, bergerombol. Tapi main game. Jangan bandingkan dengan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus. Makanya para nabi itu sidik, amanah, patonah, cerdas. Nggak ada nabi goblok, itu nggak ada. Seperti yang aku sudah bikin video yang akhirnya dicolong sama bajingan kafir itu, terus dieditnya, dirubahnya. Yang aku bikin video, aku menolak nabi yang buta huruf. Terus dia colong, dia kesankan aku menolak Nabi Muhammad karena buta huruf. Kan dibalik logikanya. Logika yang aku bangun, kalau aku menolak Nabi yang buta huruf, sedangkan aku pengikut Kanjeng Nabi Muhammad lewat ajarannya. Artinya dalam kerangka berpikirku, Nabi Muhammad itu tidak buta huruf, gitu loh. Tapi kan karena bajingan kafir ini kurang ajar, dia putar balik. Nggak ada. Karena apa? Kalau Nabi buta huruf itu melanggar yang sudah kita sepakati, Nabi itu harus patona. Kanjeng Nabi Isa ini patona. Aku ulangi lagi supaya kalian melekat di dalam otaknya. Jangan main-main dengan Ibunda Maryam. Kenapa? Dia hasil didikan imam besar. Sejak kecil sudah diasuh, dipondokkan. Karena sebuah janji Bunda Hana dan Pak Yoakim. Nanti kalau dia punya anak, nanti kalau punya anak gue titipkan ke Bait Allah. Dididik siapa? Bukan orang sembarangan, bukan tukang gembala kambing yang mendidik. Goblok gue. Yang mendidik ini imam besar. Zakaria nama bapaknya Nabi Yahya. Akhirnya kita tahu dari sini ceritanya, Bunda Maryam ini bukan kaleng-kaleng. Gitu loh. Ini sebetulnya aku belum kesana, akhirnya sudah kesana kita. Jadi kalau ini nanti terlalu panjang ya nggak apa-apa lah ya. Sudah mau 3 menit. Paling tidak landscape-nya sudah aku kasih tahu, besok kita masuk ke original text. Ya, bukan kaleng-kaleng Bunda Maryam ini. Terus selama dia pergi mengasingkan diri, sampai akhirnya tibalah waktunya, kata si Galbi tadi, diketemukan lagi kepada bangsanya. Lihat bahwa aku diutus ya di antara domba-domba yang hilang di antara umat Israel. Dia diutus untuk Israel, maka harus kembali ke Israel. Yang dunia kekristenan ngomong Tuhannya sekolah. Ya benar sekolah sih, sekolahnya di mana? Homeschooling. Gurunya siapa? Bunda Maria. Aku mau tahu, lu pernah dapat penjelasan seperti ini? Gue ingin tahu lah. Lu ngaji udah berapa guru lu ngaji? Kalian semua ini yang Kristen, yang Islam, coba. Sudah berapa guru kalian ngaji? Entah itu ngajinya di pondok pesantren, entah itu ngaji di sekolah Alkitab di gereja. Pernah dijelaskan seperti ini? Gitu loh, ya. Jadi nanti menjelaskan Mahdi itu yang agak repot. Nggak ada.
rasional kita itu tidak akan menerima ada bayi bisa ngomong. Karena Al-Qur'annya jelas. Engkau dikeluarkan dari perut rahim bundamu dalam keadaan ora apa-apa, nggak tahu apa-apa. Belajar itu perlu proses, perlu waktu belajar. Pertama kan mama. Gerah itu masuk, aku ingat. Ketika masih kecil aku gendong-gendong gitu kalau habis maghrib. Dia kalau lihat cecak itu dia ngomong. Pertama kali yang aku dengar dari dia itu te gitu. Itu gerah itu sekarang sudah kelas 2 SMA. Lagi sakit dia. Pertama kali keluar tuh kalau ada cecak dia bilang te. Itu dia masih berangkang, orang Jawa bilang. Artinya pada saat itu dia mulai belajar ngomong dengan memberikan responsibility terhadap lingkungan yang ada. Pada waktu itu cecak, dia sedang lihat cecak. Ketika ada cecak dia bilang te. Gitu loh. Tapi masalahnya untuk mereka yang lagi-lagi mujizat seperti teman yang di Facebook, ini dibantahnya dengan mengatakan, oh nggak bisa Gus, itu kan umum, ini Nabi Isa tidak umum, itu mujizat. Ya sudah, kalau aku angkat tangan, kalau sedikit mujizat aku sudah, mujizat itu nggak bisa didiskusikan. Karena aku pernah bilang, mana yang mungkin ada Nabi itu dikasih warisan Al-Quran isinya huruf-huruf, terus Nabinya buta huruf. Terus apa disangkanya? Itu mujizat Gus. Ya wes nggak usah diskusi naik mujizat. Sampai modar mujizat itu nggak bisa didiskusikan. Gitu loh. Bukan aku anti mujizat. Tapi selama bisa kita jelaskan bahwa itu rasional, harus pakai rasional. Baru nanti kalau rasional kita mentok, baru itu mujizat. Karena aku kan sudah ngomong selama ini aku lagi bertarung dengan teman-temanku. Aku pada posisi yang masih mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Isa itu tidak punya bapak biologis. Sementara teman-temanku punya. Ya ayo kita bertarung. Itu artinya aku bukan orang yang membantah semua mujizat. Bukan. Tapi ketika sesuatu yang dikatakan mujizat masih bisa ditembus oleh rasionalitas, maka dia gugur sebagai mujizat. Ya. Oke, untuk Mas Aryo Suko, ya, itu ada 2 ayat di samping 3, 4, 6 nanti di surat 5. Ya, seperti ini narasinya, ya. Dan kita juga tahu dari perjanjian baru bagaimana, ya, dalam usia yang relatif 12 tahun sudah berani berdebat. Dan lawannya bukan lawan kaleng-kaleng, bukan lawan tukang penggembala domba, lawannya pakar-pakar Torah. Ya, oke. Berikutnya Hari Sunandar, oke. Aku kira sudah ya, waktunya sudah 48 menit dan aku akan sedikit saja menyampaikan, ya. Jadi kajian kita ini adalah tajuknya tadi, meskipun itu menjawab komentar kalian kan banyak ilmu juga yang dapat di situ. Jadi jangan kalian abaikan. Karena kamu jangan sok tahu. Yang ditanyakan temanmu sendiri itu juga pertanyaan bagi kamu, karena kamu juga belum tentu tahu. Ya. Untuk Mas apa ini tadi? Mas Aryo Suko, ya, kirim-kirim link YouTube gini aku enggak pernah lihat, Mas. Lain kali kamu simpulkan aja apa kesimpulan dari YouTube itu. Ya. Karena apa? Aku nonton YouTubeku sendiri aja jarang kok nonton YouTube wong ya apa. Ya. Oke. Jadi lain kali ya nggak apa-apa kamu tulis channel YouTube-nya itu, nanti mungkin teman-teman ada yang mau lihat. Deskripsikan apa maunya di sini. Ya. Oke. Tajuk kita adalah langkah awal Yesus berdakwah, atau saat momen kapan Yesus mulai berdakwah. Yang menjelaskan siapa? Perjanjian terakhir. Ya. Menjelaskan. Itu berarti perjanjian terakhir ini memberikan apresiasi yang cukup tinggi kepada Yesus. Ya. Oke. Kamu buka surat Maryam, ya, maka akan kita temui
dengan perikop kisah Maryam dan Nabi Isa alaihi salam itu diawali dengan kehamilan Maryam tanpa sentuhan seorang laki-laki. Itu dari ayat yang ke-16, suratnya yang ke-19 ya. Kamu baca itu, kemarin sudah kita bahas. Tapi nanti khusus ini akan menjelaskan tentang kun fayakun juga ini, yang direquest oleh teman kita dari Kendari ya. Nah, kan ini sudah kita bahas kan. Tapi sisi lain tentang kun fayakunnya kan belum. Jadi kadang-kadang ada satu ayat itu ada beberapa searching point yang itu beda-beda, harus dibicarakan tersendiri gitu. Ya. Oke, itu mulai ayat yang nomor ke-16 ya. Inti poinnya sampai ayat yang ke-22. Jadi, aku bacakan ya. Kanjeng Nabi Muhammad disuruh menceritakan oleh Allah kisah Maryam ya, di dalam Al-Qur'an ini diceritakanlah. Dari mana kok Kanjeng Nabi Muhammad tahu, padahal kan itu berjarak sekitar 6 atau 7 abad. Karena diberitahu lewat wahyu oleh yang Maha Tahu. Wahyunya mana? Ya ini disampaikan ini ya. Dimulailah ayat yang ke-16 introduction-nya, langsung ayat yang ke-17. Dimulai dengan kedatangan Jibril ya, memberi informasi akan hamil ya. Berikutnya, oke, lewat diskusi ulet ya. Aku ini nggak pernah disentuh seorang laki-laki, kok tiba-tiba hamil ya. Terus ya apa beratnya bagi Allah untuk membuat seorang hamil kan gitu kan. Sudah dijelaskan, aku ini bukan seorang pezina gitu ya. Oke, berikutnya sampai akhirnya ya, beliaunya itu harus menyisihkan diri, atau aku lebih senang itu bukan menyisihkan diri, mengasingkan diri ya. Di sini terjemahan menyisihkan diri. Ya itulah sebabnya Bunda Maryam itu lolos dari hukum rajam yang itu diterapkan ketat oleh orang-orang Yahudi. Karena menyisihkan diri yang kemarin sudah kita bahas, yang itu direquest oleh teman kita Mas Galbi dari Jakarta. Maka Maryam mengandung ya, mengandung langsung mengasingkan diri. Ya, mengasingkan diri. Oke. Aku ceritakan karena ini bentuknya cerita. Kalau enggak, kamu enggak paham nanti kerangka berpikirnya. Mengandung toh? Ya, paham ya? Mengandung di tempat pengasingan. Oke. Berikutnya perikopnya mulai ayat 23. Ya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak, memaksa ia bersandar pada pangkal pohon korma. Ia berkata, aduhai alangkah baiknya aku sebelum ini. Jadi kalau bahasa kita, lebih baik gue mati aja lah daripada begini. Gitu kira-kira, di tengah keputusasaannya ya. Alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Ya. Maka Jibril menyuruhnya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Sungai itu, air itu lambang kesejahteraan. Ya. Karena tidak ada orang hidup tanpa air ya. Lain kalau di kandang domba, kalau mau bersih-bersihin gimana? Tapi kalau airnya kan enak, sungai mengalir gitu. Jadi kalau namanya kan harus bersih-bersih, kan ada darah yang keluar atau apa waktu melahirkan. Itu logis loh. Lah kalau di kandang domba kan ada suket, kan gatal semua kena rumput. Tapi sudahlah, itu nanti ya. Itu stressing pointnya tidak lagi kita diskusikan itu ya. Hanya sedikit nyenggol saja. Kemudian, dan goyanglah pangkal pohon korma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah korma yang masak kepadamu. Dan ini sempat menjadi pergulatan lama dalam hatiku, akhirnya terjawab. Aku sempat berpikir, orang hamil, perutnya sakit, kormanya di atas, bagaimana mau nariknya? Ternyata Allah membimbingku, akhirnya damai hatiku. Kan aku berat menerima ayat ini. Aku mendapatkan dulu belum bermain YouTube, dulu YouTube masih asing ya. Di internet itu foto pohon korma yang, jadi pohon korma itu ternyata tidak semuanya buahnya di atas. Ada yang seperti pendek itu pohon kormanya justru sampai buahnya itu menggelantung ke tanah.
Akhirnya damai aku. Oh, berarti pohon kurma yang jenis ini. Logika masuk. Kalau pohon kurma yang tinggi tidak masuk. Orang perempuan perut gede sakit loh. Bagaimana mau menggoyang-goyangkan pohon kurma? Makanya itu aku pesan. Apabila dalam Al-Quran ada informasi yang belum bisa kamu pecahkan secara rasional karena keterbatasanmu seperti aku ini. Jangan kamu tolak dulu, tapi cari informasi secara apa. Kalau dia historis secara historis, kalau dia saintis secara saintis. Karena apa? Ini hakul yakin, ini kebenaran. Tapi kan kemampuan kita untuk menemukan kebenaran itu relatif. Kalau ininya absolut. Gitu loh. Makanya Al-Quran mengatakan tunggu waktunya sampai kamu dapat penjelasannya. Ya. Oke, ini kata-kata ini sederhana tapi tajam loh. Ya, aku itu gundah gulana berapa lama? Kok ada ibu wanita hamil perut gede sakitnya begitu terus kormanya di atas gimana? Allah bimbing, alhamdulillah. Cok, Gus Beti, korma itu tidak semua tinggi di atas buahnya. Ini aku tunjukkan, ada korma yang buahnya ke tanah sampai menggelantung. Selesai problem. Alhamdulillah, ya. Oke. Dan goyanglah pohon korma itu menggugurkan buah yang masak padamu, maka makan minum dan bersenang-senanglah. Jadi segala kebutuhannya terpenuhi, ya, konsumsinya, ya, terpenuhi. Oke, aku jelaskan. Episode awal informasi akan punya anak. Bunda Maryam membantah, aku bukan pezina. Bagaimana aku punya anak? Aku tidak punya suami. Dijawab oleh Jibril, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ya, dan itu mukjizat. Dan aku masih memegang itu sebagai mukjizat. Kalaupun ada yang mengatakan Kanjeng Nabi Isa punya bapak biologis, dia harus berhadapan dengan aku untuk mendiskusikannya. Ya. Oke, jadi bukan aku anti mukjizat, tapi jangan dikit-dikit mukjizat juga. Ya. Oke. Dilanjutkan episode itu kemudian ya kan ya malu ya, muka mau taruh di mana, nggak punya suami perut gede, belum lagi hukuman yang akan dia terima dari kaumnya, maka dia menyisihkan diri, mengasingkan. Oke, selesai ya ceritanya, ini ikuti dulu ya, mengasingkan ya. Setelah mengasingkan berproses kan, makanya aku juga kadang-kadang teman-teman Kristen ini gimana sih ngomong katanya Yesus itu turun dari surga. Gimana menjelaskan Yesus itu turun dari surga? Yang jelas itu Yesus lahir dari gua garba rahim seorang bunda. Itu clear fakta. Kok turun dari surga? Memangnya dari surga naik lift turun ke bawah gini? Coba lihat itu di komen-komennya. Hanya Yesus lah yang turun dari surga. Kapan Yesus turun dari surga? Orang faktanya Yesus itu lahir dari gua garba seorang wanita suci. Kalau dalam perspektif Katolik, Bunda Maryam itu sangat disucikan. Maka mereka selalu mengatakan perawan Maria. Enggak Maria doang, perawan Maria. Itu memberi garansi bahwa Bunda Maryam itu adalah Zakiyah. Aku sudah jelaskan Zakiyah ya. Kalau yang belum tahu tanya seniormu. Ini kasihkan ngomong sampai kopi gue dingin. Aduh. Gue jangankan duduk gini ya, ngisi kajian kalau gue diundang itu seperti kemarin, gue 3 jam berdiri, karena gue nggak pernah ngisi kajian duduk ngomong, nggak pernah, itu bukan gue, nggak gue banget itu. Kalau gue mobil bergerak dari sana ke sini kemana, deketin mahasiswa-mahasiswi gitu, interaktif, nggak modal duduk begini, itu bukan gue. Sampai ada yang ngomong, Gus Muti masih kuat yang ngomong 3 jam, ya alhamdulillah. Allah kasih gue fisik yang sehat ya, semoga terus sehat. Kalaupun ada sakit dikit-dikit ya wajar lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Aduh. Kebasahan nih Al-Quran gue. Duh. Sampai mana tadi? Sampai Zakiyah ya. Kamu belum tahu artinya Zakiyah, tanya seniormu ya. Nah, sekarang begini.
Lihat di ayat yang ke-27. Cuman perikopnya ini bukan salah, tapi tidak lengkap. Justru yang stressing pointnya itu tidak menjadikan perikop. Ya, perikopnya tuh di sini. Tuduhan terhadap Maryam dan pembelaan Nabi Isa alaihissalam kepada ibunya. Ya, di situ doang. Itu apakah salah? Enggak, cuman tidak lengkap. Justru yang ada yang tidak dimasukkan, itu yang paling penting. Apa? Langkah awal Yesus berdakwah. Ya, ini enggak selesai sudah berapa ya? Sudah 1 jam. 1 ayat aja dulu ya, aku stressing ya. 1 ayat dulu. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Seharusnya selesai di situ terjemahannya. Ini ditambahi lagi dan menggendongnya. Ayo taruhan sama aku. Dari mana diksi menggendong itu diterjemahkan? Ayo taruhan. Taruhan rumah ayo. Biar aku cepat punya rumah. Mana mufasirin yang kamu andalkan? Aku menuntut. Dari mana kok berani-beraninya menambahkan kata menggendongnya itu dari diksi yang mana? Karena tahmilu itu membawa. Membawa itu artinya kamu nanti pertemuan biasa kan, masih dulu zaman-zaman jahiliyah. Kalau ada teman ulang tahun kan, lu dapat undangan ulang tahun, iya. Jam berapa? Jam 7. Nanti lu bawa siapa? Ya nggak tahu, kalau ada Susi bawa Susi, kalau ada Dewi bawa Dewi gitu. Terus otakmu itu Dewi sama Susi tak gendong gitu. Goblok gue. Iya, tak gendong gitu Susi sama Dewi. Al-Quran ini bahasanya intelektual, bos. Seharusnya yang menjadi pertanyaan kita, apa perlunya Bunda Maryam membawa anaknya itu untuk menemui kaumnya? Memangnya ulo golek gepuk? Tanya sama yang Jawa-Jawa itu. Jawa-Jawa tolong jelaskan. Apa artinya ulo golek gepuk? Ulo itu ular, golek itu cari, gepuk itu pukul. Jadi seharusnya ular itu menghindari pukulan. Ini malah ular mencari pukulan, ulo golek gepuk. Bunda Maryam menyisih itu untuk menghindari pukulan. Lah kalau ujuk-ujuk di 27 ayat 27 Bunda Maryam membawa anak itu kepada kaumnya, memang dia mau cari masalah, cari penyakit, ulo golek gepuk. Seharusnya di sana kita berpikir, baru nanti step yang kedua. Kenapa kok Bunda Maryam yang awalnya menghindari kaumnya, kok sekarang justru mempertemukan atau menemui kaumnya? Itulah yang sudah dinukil oleh si Galbi tadi itu ya. Sudah waktunya tugas dakwah itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Pertanyaannya masih bayi? Ada bayi dakwah atau sudah dewasa? Atau sudah besar? Atau sudah cukup umur lah untuk dakwah? Coba. Ya. Kan begini. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya. Harusnya di situ titik. Di sini tambahin dengan menggendongnya. Itu enggak ada itu. Kamu cari, tanya sang pinter bahasa Arabun tanya. Ya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar." Aku jelasin yang amat mungkar. Ini ada 2 kemungkinan. Tinggal mana yang mau aku ambil terserah. Yahudi tengah ini sama wajahnya Bunda Maryam tentunya masih ingat. Tapi dengan laki-laki yang ada di sampingnya kan dia enggak tahu siapa. Kan ketemunya sudah gede. Waktu menghindari ya, waktu menjauh kan belum lahir. Ya, ada kemungkinan yang maksudnya bahwa kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar, itu pertama. Dia bawa laki-laki lain. Kita tahu hukum Yahudi bagaimana interaksi laki-laki dan perempuan itu sangat-sangat dibatasi dan ketat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mereka tahu dengan praduga, tapi bukan tidak mendasar. Oh, itu anaknya. Kalau anaknya berarti, loh, lagi anakmu gede, anakmu sudah besar.
Dari mana kamu dapat anak? Nah, jadi ada kemungkinan pertama, orang-orang Yahudi itu bertanya, lu kok sama laki-laki siapa nih? Gitu. Nggak boleh kan sembarangan. Kemungkinan yang kedua, mereka sudah tahu, oh ini berarti anaknya yang hamil dulu dan ini sudah besar. Maka konsekuensinya beda-beda. Kalau yang pertama itu konsekuensinya muhrim dan bukan muhrim, yang kedua anaknya sudah besar itu konsekuensinya perzinahan itu tadi. Gitu. Ya. Nah sekarang coba otakmu kamu explore. Apa perlunya? Apa perlunya Bunda Maryam menemui yang sesuatu harus dia hindari saat itu, tiba-tiba berbalik. Pada saat kala itu dihindari sama dia, sampai dia mengasingkan diri dengan penderitaan yang begitu amat sangat berat. Maka aku mengkritiknya dalam tajuk Gerah di Natal itu. Lah kemudian kok kembali lagi, itu apa perlunya? Apa sekedar ngasih tahu nih anak gue nih, bayi nih. Coba itu dulu yang kamu jawab. Besok insya Allah kita akan diskusikan ayat berikutnya. Dari situ kamu sudah bisa tentukan sebetulnya, seperti Galbi tadi menentukan. Kondisinya itu Kanjeng Nabi Isa itu benar masih bayi, masih oek-oek atau sudah cukup umur. Sekarang kalau masih bayi untuk apa diketemukan? Itu loh. Terus apa goal yang mau disampaikan? Kenapa harus aku? Misalkan gini, ada pertanyaan, kenapa Bunda Maryam kok perlu-perlunya mempertemukan anaknya aja lah ya, supaya debatnya itu bisa bagus. Anaknya, jangan bayinya, jangan yang anaknya yang sudah besar. Sudah kita tulis anaknya saja. Mempertemukan anaknya kepada kaumnya yang dulu dia hindari. Kenapa? Dari situ kita tahu, berarti anaknya A masih bayi, B sudah cukup umur. Cukup umur untuk apa? Pertanyaan yang kedua. Cukup umur untuk apa? Ya. Kan sudah dijawab bahwa aku diutus hanya untuk kepada domba Israel yang telah hilang. Segini dulu ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah besok. Tapi ini waktu walaupun judulnya berbeda, perikopnya bukan perikop kalau di YouTube itu satu playlist ya, karena ini berangkai. Aku hanya punya waktu menjelaskan tentang satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-27, tapi itu sudah mulai aku sampaikan pancingan-pancingan untuk men-trigger kalian mengembangkan daya nalar otakmu. Jadi besok aku tinggal menjelaskan ayat yang ke-28. Nanti intinya itu ayat yang ke-36 ya. Ayat yang 36 nanti stressing pointnya di situ. Karena semua nabi nanti itu stressing pointnya di ayat yang 36. Ya. Insya Allah semoga bisa besok kita laksanakan. Nah, oke, di sini dulu ya, dan tolong jawab pertanyaan-pertanyaanku itu. Apa perlunya diketemukan? Ya, oke. Untuk saudara-saudaraku semuanya, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam dalam bingkai imanmu. Tetapi tetaplah memberi hormat kepada saudara-saudara kita ya, yang memilih jalan lain, karena mereka tetaplah saudara kita. Ya, sebuah harapan tentunya semoga kita semua mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita ketemu nanti senja ya. Alhamdulillahirabbil alamin.